Tahun 1942, Jepang mengusir pemerintahan Hindia Belanda dari Nusantara. Pada tanggal 16 bulan 6 tahun 2603, Perdana Menteri Tojo menerangkan di sidang parlemen yang ke-82 bahwa tanah Jawa akan dapat mengambil bagian pemerintahan dalam negeri di Jawa dalam tahun itu juga. Sejumlah tokoh kemerdekaan, termasuk Soekarno, tampak merapat ke mereka. Kami berjanji akan bekerja sepenuh-penuh tenaga bersama dengan pemerintah bala tentara agar supaya kemenangan akhir dalam peperangan Asia Timur Raya lekas tercapai. Percayalah, Paduka Yang Mulia Panglima Besar, bahwa kami akan setia menjalankan kewajiban yang kami terima untuk menyelenggarakan cita-cita yang suci yang dituju oleh bala tentara Dai Nippon. Kami percaya bahwa dengan ikutnya orang-orang Indonesia dalam pemerintahan negeri, rakyat akan memperbanyak tenaganya untuk menyiapkan segala alat yang perlu untuk meruntuhkan kekuasaan Inggris dan Amerika dan Belanda. Kami mohon kepada Paduka Tuan, sudilah kiranya Paduka Tuan menyampaikan ucapan terima kasih serta perjanjian kami ini kepada pemerintah agung di Tokyo. Sekian, Paduka Tuan. Selama pendudukan 1942-1945, catatan sejarah memuat kedekatan Soekarno dengan Jepang, mulai dari pengerahan Romusha hingga propaganda. Pertanyaannya, mengapa seorang pejuang kemerdekaan justru bekerja sama dengan penjajah baru? 17 bulan 7 tahun 2603, datanglah Perdana Menteri Tojo di Jawa dalam suasana gembira. Waktu itu makin hari makin majulah usaha pembangunan Jawa Baru. Hati kita pun gembira kerana mendengar bahwa penduduk tanah Jawa dapat mengambil bagian pemerintahan dalam negeri. Maka kedatangan Perdana Menteri Tojo di Jawa kita sambut dengan perasaan syukur dan girang hati, sehingga makin teballah semangat pasti akan meruntuhkan Amerika Inggris. Paduka Yang Mulia, kami bertambah setia kepada Dai Nippon, bertambah yakin bahwa peperangan Asia Timur Raya yang Dai Nippon lakukan sekarang ini ialah peperangan yang suci untuk mengembalikan Asia kepada bangsa Asia, mengembalikan negeri-negeri itu kepada rakyatnya masing-masing, dan menyusun negeri-negeri itu di dalam satu lingkungan kekeluargaan dan kemakmuran bersama di bawah pimpinan Dai Nippon. Paduka Yang Mulia, sekali lagi kami mengucap terima kasih atas pemberian Tuan dan terima kasih atas kedatangan Tuan. Kami berdiri di belakang Tuan dan di belakang Dai Nippon. Kami serahkan segenap kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini. Hidup Dai Nippon, hancur leburlah kekuasaan Amerika dan Inggris. Sekianlah, Paduka Tuan. Sejak 1938, Soekarno diasingkan Belanda ke Bengkulu setelah sebelumnya dibuang ke ND. Di sana ia tetap berhubungan dengan tokoh pergerakan dan Muhammadiyah, walau diawasi ketat. Saat kabar invasi Jepang terdengar, Belanda memindahkannya diam-diam ke Padang dengan rencana membawanya ke Australia agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Namun kekacauan membuat rencana gagal, kapal tak tersedia dan Soekarno pun ditinggalkan. Seminggu kemudian, Jepang masuk Padang. Intel mereka mengetahui keberadaan Soekarno. Kapten Sakaguchi dari Sendenbu, Departemen Propaganda, menemuinya. Pendudukan Jepang di Sumatera Barat disambut rakyat sebagai pembebasan dari penjajahan Eropa. Soekarno diundang ke Bukit Tinggi dan bertemu Kolonel Fujiyama.
Menurut sejarawan Jepang Aiko Kurosawa, Soekarno terkesan dengan sikap sopan tentara Jepang. Namun sejarawan Mestika Z menilai ia berada dalam tekanan psikologis. Di Jawa, Jenderal Imamura mencatat desakan pemuda agar Soekarno dibebaskan. Meski sebagian pejabat Jepang khawatir ia memicu nasionalisme, Letkol Keiji Machida melihatnya sebagai aset propaganda. Imamura memerintahkan agar Soekarno dipulangkan ke Jakarta melalui Palembang. Kekhawatiran itu tak terbukti. Setelah kembali ke Jawa, Soekarno kerap menemui Imamura, bahkan mengajak Basuki Abdullah melukis potretnya. Dalam pertemuan, Imamura menegaskan bahwa perlawanan akan dibalas kekerasan, sementara kemerdekaan belum ada dalam rencana Jepang. Setelah berunding dengan kawan seperjuangan, Soekarno memilih bekerja sama. Alasannya, kerjasama dapat menjadi sarana mendidik rakyat mempersiapkan pemerintahan dengan biaya Jepang, sekaligus menghindari konfrontasi langsung. Ia yakin Jepang tidak akan lama berkuasa karena perang besar yang sedang mereka jalani akan menguras kekuatan sendiri. Musuh kini mulai menyerang negeri kita, tetapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan tanah air kita itu. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai kemenangan akhir.